Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak henti-hentinya marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya selalu berusaha untuk menjalankan semua perintah-perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya. Semoga Allah selalu melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Salawat taslim kita hantarkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang tercinta. Semoga kita senantiasa setia dengan perjuangannya, istiqomah dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, senantiasa bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan di akhirat kita mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi, suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab bertemu dengan kenalannya dari Bani Quraidah, yaitu salah satu suku yang ada di Madinah yang beragama Yahudi. Dari hasil perbincangannya itu, seorang Yahudi itu kemudian memberikan satu lembar atau satu halaman dari kitab Taurat yang asli, yang kemudian dipelajari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika sedang membaca lembaran Taurat tersebut, kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri Umar bin Khattab dan beliau bersabda, "Apa yang kamu baca, wahai Ibnul Khattab?" Menanyakan kepada Umar bin Khattab sesuatu yang membuat penasaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah lama berbincang dengan Rasulullah SAW, akhirnya Umar bin Khattab menyerahkan lembaran dari kitab Taurat tersebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seketika saat itu juga wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah dipandang mata memerah, pertanda bahwa beliau marah, pertanda bahwa beliau kecewa kepada Umar bin Khattab. Dan kemudian beliau bersabda, "Walau kana Musa hayyan ma wasahu illa tiba'i." Kalau saja Musa saat ini, maksudnya Nabi Musa alaihissalam, masih hidup, tentu dia akan menjadi pengikutku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Inilah bentuk kepedulian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah gambaran rasa sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, termasuk kepada para sahabatnya. Salah satu di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau khawatir apa yang terjadi pada umatnya. Meskipun pada saat itu Rasulullah ada di tengah-tengah mereka, terjadinya sebuah kondisi degradasi iman, degradasi akidah, penurunan keimanan, penurunan akidah kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajarlah kalau misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu khawatir, karena di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita saat ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita, ketika kita hanya berhadapkan dengan saudara-saudara kita yang diamanahi sebagai penerus para nabi, warasatul anbiya, yaitu para alim ulama,
maka kita harusnya lebih berusaha untuk senantiasa waspada, jangan sampai diri kita terjebak dengan pendangkalan keimanan, pendangkalan akidah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Mengawali bulan Desember, ketika kita masuk di hari-hari pertama berakhirnya tahun 2021 miladiah. Bulan ini biasanya penuh dengan hiruk pikuk, keinginan setiap orang untuk bersama-sama merayakan akhir daripada tahun tersebut. Bagi orang-orang yang peduli dengan keimanannya, para santri, para alim ulama, para khutbah senantiasa mengingatkan bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang resah dan gelisah ketika kebiasaan di akhir tahun senantiasa menjadi euforia bagi masyarakat banyak, tidak terkecuali kaum muslimin. Kadang-kadang penutupan akhir tahun banyak diikuti bukan hanya oleh orang-orang yang beragama Nasrani yang kita hormati, tetapi juga kita yang beragama Islam yang tidak semestinya akhir tahun ditandai dengan semakin banyaknya kemungkinan pendangkalan akidah dan pendangkalan keimanan. Budaya di keramaian, meniup trompet, membakar petasan atau kembang api sulit dilepaskan dari kehidupan setiap tahun di akhir tahun atau di bulan Desember, dan ini menjadi kebiasaan termasuk diikuti oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berusaha untuk mawas diri bahwa kaum muslimin memiliki keyakinan yang tidak boleh luntur, bahwa kaum muslimin memiliki keimanan yang menjadi harga mati dalam kehidupannya, sehingga kemudian tidak boleh digadaikan untuk hal-hal yang sangat remeh dengan hanya mengikuti kegiatan-kegiatan euforia dalam merayakan akhir tahun atau menyambut datangnya tahun baru di tahun miladiah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua dalam sebuah sabdanya. Beliau menegaskan, "Wa man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang suka mengikuti kebiasaan suatu kaum, maka dia masuk kelompok kaum tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan sampai diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang berseberangan dengan agama kita. Karena kalau sampai kita mengikuti, bertanda kita mengakui keberadaannya. Padahal kita sudah dengan tegas menyatakan, inna dina indallahil Islam. Hanya agama Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Kalau kita merenungkan fenomena yang terjadi setiap akhir tahun, apa sebenarnya yang terjadi pada diri kaum mukminin akan kondisi tersebut? Tentu ada sebab-sebabnya. Yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa kita menjadi orang-orang yang perlu diwaspadai memiliki dhaful iman atau dhaful akidah, lemah keimanannya, lemah keyakinannya. Yang kedua, kita mungkin saja memiliki pribadi-pribadi, keluarga dan masyarakat yang dhaful ibadah, lemah dalam ibadahnya. Boleh jadi setiap hari kita melaksanakan sholat, tetapi sholat tidak memberikan dampak apa-apa dalam kehidupan kita. Boleh jadi kita melaksanakan ibadah zakat, tetapi zakat tidak memberikan dampak apa-apa dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berusaha mengintrospeksi diri agar ibadah itu memberikan dampak yang sesungguhnya, sehingga keyakinan dan keimanan kita tidak luntur hanya hal-hal yang sepele. Yang ketiga, tentu saja kelemahan kita adalah dhaful jasadiyah wa dhaful iktisadiyah, lemah dalam masalah yang berhubungan kekuatan badan dan perekonomian, sehingga kemudian menyebabkan diri kita tertinggal dari orang lain. Inilah yang kemudian diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah
Kalian merasa takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dalam keimanan, lemah dalam keyakinan, lemah dalam ibadah, di belakang mereka yang khawatir terhadap kesejahteraan mereka, termasuk di dalamnya tadi disebutkan lemah dalam masalah perekonomian. Oleh sebab itu mereka harus berusaha untuk bertakwa kepada Allah dan berusaha untuk berbicara dengan tutur kata yang benar. Surat An-Nisa ayat ke-9. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harus ada solusi, harus ada jalan yang senantiasa kita upayakan agar diri kita terhindar dari kelemahan iman, agar diri kita terhindar dari kelemahan akidah, agar diri kita terhindar dari kelemahan ibadah dan jasadiah. Salah satu di antaranya adalah kita mengingatkan kepada para penegak lembaga pendidikan agar berusaha menyeimbangkan konsep pendidikan yang kita jalankan saat ini. Kita seimbangkan konsep pendidikan ukhrawi, pendidikan yang mengorientasikan kepada masa depan yaitu akhirat, dengan menjalankan pendidikan keimanan dan ketakwaan dengan sebenar-benarnya. Pada saat yang sama kita seimbangkan dengan pendidikan keilmuan yang dalam. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikuasai oleh kaum muslimin, sehingga kita juga bisa bersaing dengan orang-orang yang berada di luar Islam. Dan inilah menjadi sebuah ikhtiar yang senantiasa harus digaungkan oleh kita semua. Kita harus senantiasa mengedepankan bagaimana putra-putri kita dari sejak buayan sampai liang lahat dididik dengan akidah yang lurus, ibadah yang benar, yang mengorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang bersamaan kita ajarkan mereka pengetahuan yang senantiasa mampu menjadikan mereka orang-orang yang istimewa di tengah-tengah masyarakatnya. Ma'asyiral muslimin, dengan keseimbangan dua ini, maka insya Allah kita akan memperoleh keberhasilan di dalam kehidupan kita di dunia dan kebahagiaan pula di dalam kehidupan di akhirat, sebagaimana yang sering kita doakan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua mengisi akhir tahun 2021 dengan sesuatu yang lebih istimewa, yaitu menjadi orang-orang yang tetap istiqomah di jalan Allah dan istimewa pula di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Adada ma khatabil mubakhatabi kalabu qasaw kitabu wa radallahu an sadatina Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.